Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Before I start, I want to introduce myself first. My name is Aulia Anissa. I am majoring in English education in the third semester at the University Muhammadiyah of North Sumatera Utara. How are you good people? Semoga dalam keadaan sehat dan terus semangat belajar bahasa Inggrisnya ya. In this occasion, I want to tell you about explanation, expression, opinion, and touch. Do you know about this? Atau ada sebagian yang masih belum paham? Nah, untuk itu, mari langsung saja simak penjelasan di video ini dan simak sampai habis ya. Listen carefully. Opinion atau pendapat adalah suatu pandangan atau penilaian yang terbentuk tentang sesuatu, tidak harus berdasarkan fakta atau pengetahuan. Sedangkan touch adalah pemikiran, yaitu ide yang masih disimpan dan belum diungkapkan. Struktur kalimat untuk mengekspresikan pendapat yaitu cukup sederhana. Ada subjek plus verb plus object. Sebuah ungkapan yang digunakan untuk menyatakan atau mengungkapkan sebuah pendapat disebut dengan expressing opinion. Dalam topik ini kita akan mempelajari dua hal. Yang pertama yaitu asking and giving opinion. Mereka merupakan sesuatu yang saling berkaitan. Ketika kita menanyakan sebuah pendapat kepada orang lain, pasti orang tersebut juga akan memberikan pendapat yang kita minta. Asking for opinion yaitu bertanya tentang sebuah gagasan, ide, pendapat kepada orang lain. Contohnya itu seperti, what do you think about my dress? What is your opinion? Do you have any view on this? Do you have any idea? How about? Sedangkan giving an opinion yaitu memberikan sebuah gagasan, ide, pendapat kepada orang lain. Contohnya itu seperti, I'm not sure but I feel that. In my opinion, I think I'm certain that. From my point of view, there's no doubt in my mind. Setelah bertanya dan mendapatkan saran, kamu pasti akan menanggapi saran temanmu kan? Atau yang disebut dengan responding opinion. Nah, berikut ini adalah contohnya. I see, oh ya, that's great, bagus. Good point, benar juga. I think so, kurasa juga begitu. You have a point there, kamu benar juga. I see what you mean, aku paham maksudmu. Baiklah, saya akan memberikan contoh dalam bentuk dialog. Pahami contoh percakapan antara Tina dengan Dini. Hey Dini, have you watched the game of Thrones Service? Of course I have. What is your point of view then? I honestly think that the actor have unbelievable acting skills. Good point. And what is your opinion about the plot? There's no doubt in my mind that the plot is mind-blowing. By the way, how about we watch another Netflix series together? I strongly believe that is a great idea. We can watch Stranger Things perhaps. That's great. Let's go. Dari percakapan antara Tina dan Dini, kelihatan banget ya kalau istilah asking and giving opinions serta responding to opinions sering digunakan. Itu artinya jika kamu berhasil paham tentang cara penggunaannya, kamu bisa mengaplikasikannya ketika kamu ngomong bahasa Inggris bersama orang lain atau sama temanmu. Kemudian, untuk mengungkapkan ekspresi setuju atau tidak setuju terhadap suatu opini atau opinion, biasanya menggunakan kalimat agree dan disagree. Apakah kalian tahu pengertian dari agree dan disagree? Dan bagaimanakah dengan cara penggunaannya sehingga bisa disampaikan dengan sopan dan efektif? Agreeing dan disagreeing with opinion adalah suatu ungkapan yang digunakan untuk menyatakan setuju atau tidak setuju tentang satu hal.
dan bagaimana cara menanggapi suatu pernyataan dari seseorang. Agreeing with opinion atau setuju dengan opini, ada beberapa ungkapan yang digunakan untuk menyatakan persetujuan dengan pendapat yang disampaikan, yaitu "This is absolutely right", ini benar sekali. Of course, tentu saja. I agree with this opinion, saya setuju dengan opini atau pendapat ini. I couldn't agree more, saya sangat setuju. That's good point, itu poin yang bagus. I think so too, aku pikir juga begitu. Kemudian untuk disagreeing with opinion atau tidak setuju dengan pendapat, ada beberapa ungkapan yang digunakan untuk menyatakan tidak setuju dengan pendapat yang disampaikan. Yaitu contohnya seperti "Not sure, I agree with you", saya tidak yakin untuk setuju dengan Anda. I don't believe that, saya tidak percaya itu. I think you are wrong, saya rasa Anda salah. I'm not convinced that, saya tidak yakin akan hal itu. That's not the same thing at all, itu sama sekali tidak sama. Baiklah, saya akan memberikan kalian pertanyaan mengenai dialog Tina dan Tini yang saya bacakan tadi ya. Manakah yang termasuk asking and giving opinion? Sebutkan salah satu saja. Anybody know the answer? Can I try? Sudah cukup untuk materi ini. Dan sampai sini saja penjelasan saya. If there are a question, you can ask me from direct message or comment in below. Saya yakin kalian sudah cukup paham. Jangan lupa menjaga kesehatan tubuh kita, karena itu sangat penting. Dan tetap semangat untuk belajar, walaupun di situasi yang seperti ini. Selalu bersyukur kepada Allah SWT agar senantiasa diberi kesehatan, dan jika keluar rumah harus selalu antisipasi ya, dan menjaga kebersihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua ya. See you, bye bye, have a nice day.